terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Rohilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jambi, NIM A2P1230047. Saya mengajar di SMP Negeri 46 Muara Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 7 SMP Negeri 46 Muara Jambi. Materi pembelajaran menulis teks prosedur dengan penerapan model pembelajaran Project Basic Learning, berbantuan media video dan gambar infografi. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi kalau sudah sarapan, sehat, ya kita akan belajar ini dengan menyenangkan dan bisa kita berjalan dengan baik, ya. Nah, baik anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, memulai segala sesuatu itu harus kita memulainya dengan membaca doa, ya. Terlebih dahulu kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa kita bersama. Ayo, ketua kelas kita dipersilakan untuk memimpin doa kita. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa segala urusan kita dalam belajar nanti berjalan dengan baik, ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas tadi yang sudah memimpin doa kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu nasional kita, ya, sehingga akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Ayo, dipersilakan Minah untuk memimpin kawannya. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak ibu semuanya, siap ibu cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang sudah masuk hari ini ke kelas kita? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua, ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar yakni tentang apa kemarin? Menganalisis struktur teks prosedur. Masih ingat dengan teks prosedur? Masih. Coba kalau masih. Teks prosedur iya, mempunyai langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Betul, 100 untuk si Aminah. Oke. Ridho, oke Ridho. Apa Ridho? Mari kita langkah secara utama kali ini bertujuan untuk
Iya, bagus untuk slide reader. 100 untuk kita. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, hari ini dari yang kita menganalisis dari struktur teks prosedur ini, adapun di hari ini nanti kita akan lebih mempertajam lagi dari teks prosedur dengan nanti adanya menulis teks prosedur ya. Nah, dan dengan adanya kita mengetahui cara menulis teks prosedur itu nanti kalian dalam kehidupan kita sehari-hari ini sekarang aja ya, kita sudah melakukan sebuah kegiatan menggunakan langkah-langkah teks prosedur dari mulai kita bangun tidur ya kan, terus kita mulai dari berpakaian itu menggunakan langkah-langkah, mulai dari pakai sepatu, mulai dari pakai baju itu punya langkah-langkah. Cuma kalau tidak punya langkah-langkah maka tidak akan teratur hidup kita itu tadi. Paham? Nah, begitupun juga kalau kita mau makan kalau langsung makan aja tanpa tahapan, ambil sendok dulu, ambil piring dulu, ambil lauknya dulu, ya kan? Ambil lauknya dulu, sudahnya kita duduk, sudah duduk kita berdoa, sudah berdoa baru kita makan. Ya, paham kan? Oke, baik anaknya kita, ibu masih mengingatkan kalian, ada kan kesepakatan belajar kita masih ingat? Masih coba siapa yang ingat tunjuk tangannya? Oh iya, ayo Ria, ayo. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Berarti kalian niatnya tadi dari rumah untuk belajar, ya harus niatnya tadi sungguh-sungguh. Berarti kita harus sungguh-sungguh belajarnya dari mulai awal sampai akhir. Ada lagi? Iya, saya Ibnu. Ibnu. Diskusi kelompok. Mengikuti diskusi kelompok. 100 untuk si Ibnu. Untuk tangan untuk Ibnu. Oke. Mengikuti diskusi kelompok. Nanti kita akan melanjutkan diskusi kita kelompok ya. Yang kemarin kita sudah berkelompok, dan kita lanjutkan dengan hari ini juga. Nah, mengikuti dengan sungguh-sungguh juga. Ya, ada lagi? Ibu. Oke. Ya. Saling menguatkan pendapat. Saling menguatkan pendapat. Jadi nanti kalau kalian sudah berpendapat, berdiskusi dengan temannya, harus saling menguatkan satu sama lain pendapatnya teman-temannya tadi. Jangan nanti kalian miskomunikasi. Harus semuanya bisa kita diskusikan. Ada lagi? Oke, ayo. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Iya, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD, nanti ada tugas di situ, dan nanti kita ada kesepakatan waktu yang telah kita tentukan. Jadi harus kita kerjakan dengan sesuai dengan tepat dan tepat waktu. 100 untuk April ya. Terima kasih. Kalian masih ingat dengan kesepakatan belajar kita. Dan adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui penerapan model pembelajaran project basic learning PJBL berbantu media video dan gambar infografik, peserta didik mampu mendiskusikan dan menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Jadi di sini nanti kalian akan menuliskan ya bersama temannya, mendiskusikannya dulu. Setelah kalian diskusikan ya, kalian diskusikan dan kalian menuliskan dari teks prosedur dengan menggunakan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Sampai di sini paham nak ibu semuanya? Paham. Ibu semuanya ada di sini, ada gambar ya, infografi. Apakah kalian pernah melihat infografi? Pernah ya? Terus ada di sini, perhatikan ada gambar di sini, ada gambar infografiknya, yaitu apa ini? Mas apa? Ya, jagalah kebersihan masjid dan musola dari COVID-19. Ini apa? Pesan menjaga. Iya, di situ coba pertanyaan, sudah lihat ya semuanya gambar
Membacanya Jauh. agak jauh ya. Oke, ada aturan-aturan semuanya. Baik, anak ibu semuanya. Tersebut memuat informasi memandu membaca? Ya. Iya. Nampak ya? Kelihatan? Oke. Terus, adapun dengan langkah-langkah kita menulis nantinya teks prosedur. Nah, sekarang ibu bertanya, pernah kalian membuat mie? Cara membuat mie instan? Pernah nggak? Terus cara mencuci tangan yang baik dan benar, sering melakukan? Terus, nah berdasarkan gambar yang telah kalian lihat, coba jawab pertanyaan ibu. Apa persamaan kedua gambar tersebut? Sama-sama mempunyai judul. Oke, terus apa lagi? Sama-sama menyenangkan apa? Mempunyai langkah-langkah. Terus mempunyai tujuan. Baik, anak ibu semuanya. Apa tujuan dari teks prosedur? Tunjuk tangan, ayo. Ya, siapa namanya? Ya, ada lagi? Bahan ialah hal-hal yang bersifat habis pakai, sedang alat yang adalah media yang digunakan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat, ya. Dengan adanya teks prosedur itu berisikan ajakan atau perintah atau larangan. Nah, seperti misalnya teks prosedur sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya tujuannya ini membuat apa ini, misalnya membuat makanan, membuat langkah-langkah apa ini? Ya, misalnya kayak kue pisang, bolu pisang, ada itu semuanya langkah-langkahnya semua. Terus adapun dalam menulis teks prosedur juga harus kita perhatikan, yakni struktur dari teks prosedur. Teksnya apa? Strukturnya misalnya dari tujuannya itu berisikan hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur itu disesuaikan dengan jenis teksnya, bisa untuk menggunakan suatu alat atau membuat makanan, minuman, kerajinan atau melakukan sesuatu. Itu tujuan dari teks prosedur, ya. Lanjut juga dengan alat. Di struktur ini juga ada alat dan bahan. Ada alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini isinya tentang memuat segala alat dan bahan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu itu ada alat. Ada alatnya maksudnya dari bahan-bahannya juga. Dari bahan-bahannya juga nanti itu akan ditentukan bahannya berapa, misalnya kayak gulanya berapa, ada ukuran-ukurannya yang harus kita tentukan. Terus langkah-langkah, berisikan urutan langkah secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian atau menjadi runtun sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Nih, di langkah-langkah juga itu harus diisi dengan nomor urut urutan. Tapi misalnya ada langkah 1 dibuat, langkah yang kedua apa, langkah ketiga apa, sampai seterusnya sampai dengan selesai. Terus dengan penutup ini sama dengan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisikan harapan atau manfaat yang dapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Ya, sampai di sini ada juga nanti dari kebahasaannya. Dari kebahasaannya juga jenis teks prosedur, ada kalimat imperatif, ada kalimat deduktifnya, ada kalimatnya ini ada konjungsi, kata penghubung. Jadi antara misalnya dari langkah-langkah itu ada kata penghubungnya, lakukan dengan, ada kata dengan, ada kata jika, kata penghubung itu ya, andaikan, terus ada bila, kalau, asalkan. Nah, itu semua merupakan kalimat kata konjungsi, kata penghubung. Kaidah pembahasannya, nah ini tadi dari numeralnya ini ada maksudnya dari langkah-langkah tersebut. Ada tadi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, paham ya? Ada kata ganti, contohnya ini, itu, dan petunjuk lainnya. Terus ada fenomena persamaan, kata ganti, misalnya kata saya, kamu. Terus verbal, kata kerja. Terus mengunting, mengukus, menanam, dan merebus. Nih, misalnya ada kata tingkah laku. Paham, kalau paham alhamdulillah.
ada 50 karena kalian 15 orang, jadi ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang ibu tanya, silakan kalian kembali lagi kepada kelompok kalian kemarin. Yang pertama itu kelompok visual, ya. Mana kelompok visual? Ya, kelompok audio. Ayo, dipersilakan untuk kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah berbentuk kelompok, ya, yang nanti ibu kalian akan tonton ada tutorial dari teks prosedur dari kurikulum Merdeka, ya. Silakan kalian dengan kelompoknya masing-masing harus kelompoknya mencatat, menulis apa yang ada nanti di video itu, nanti kalian diskusikan dengan kawan kalian apa yang isinya nanti dari mulai teks prosedurnya apa, bagaimana menulis teks prosedur, bagaimana dari kebahasaan teks prosedur tersebut, ya. Paham ya anak ibu semuanya? Paham. Oke, ibu akan tampilkan, silakan kalian menonton dari teks prosedur yang akan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi. Halo Sobat Literasi, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur sebagai media mempelajari hal-hal baik bagi tubuh. Tentunya tetap pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya yaitu pesan menjaga kesehatan mata dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setidaknya ada 6 cara untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, mengonsumsi sayuran dan buah yang berwarna. Misal saja mengonsumsi pepaya dan anggur. Lalu yang terakhir, melindungi pada mata. Lantas pertanyaannya, apa hubungan kedua infografik tadi dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, instruksi, panduan, atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Bentuk teks ini bisa berupa tulisan panjang, gambar, atau infografik seperti 2 contoh tadi. Lantas, sebenarnya apa tujuan penulisan teks prosedur? Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca dalam melakukan pekerjaan secara tepat. Bentuk panduan bisa berupa ajakan, larangan, atau perintah. Jadi selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur setidaknya ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kalimat ajakan, larangan, atau perintah. Di dalam Selandia, Kak Nuri memiliki 3 contoh kalimat. Yang pertama, pemerintah semakin gencar mengajak masyarakat hidup sehat. Ada kata kunci yang mengajak di sini, maka kalimat tersebut termasuk ajakan. Yang kedua, jangan terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda. Ada kata kunci jangan, maka termasuk ke dalam kalimat larangan. Dan yang ketiga, makanlah sebelum matahari terbenam. Bila ada termasuk predikat dan 2 buah benar termasuk subjek. Kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kalimat resapan atau peniadaan unsur-unsur tertentu dalam kalimat supaya lebih sederhana dan efektif. Contoh, setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan saus pedas. Setelah jagung dibumbui, bakar jagung di atas api. Kalimat tersebut bisa berubah menjadi cuci bersih jagung, olesi dengan mentega dan saus pedas, lalu bakar di atas api. Bahasaan yang terakhir adalah penggunaan adverbial atau kata keterangan. Kata keterangan yang sering digunakan adalah kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Contoh, masukkan adonan kue ke dalam wadah tertutup. Kita tahu bahwa wadah tertutup termasuk alat. Maka kalimat tersebut menggunakan kata keterangan alat. Kalimat kedua, aduk adonan secara menyeluruh supaya tercampur dengan rata. Supaya merupakan kata penanda tujuan, maka kalimat tersebut menggunakan kata keterangan tujuan. Sobat literasi, selain memiliki kebahasaan, teks prosedur juga memiliki struktur.
Guna memahami struktur teks prosedur secara lebih dalam, silakan kalian perhatikan teks berjudul Membuat Telur Mata Sapi yang lezat dan menyehatkan. Selain lezat, telur mata sapi juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Telur mata sapi kaya akan vitamin D yang mampu memperkuat tulang dan kaya akan protein guna menjaga kesehatan otot. Mengingat hal tersebut, maka sangat dianjurkan untuk mengonsumsi telur mata sapi. Secara lebih rinci, berikut adalah tata cara pembuatan telur mata sapi. Pertama yang harus dipersiapkan ialah bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan meliputi telur ayam, minyak kelapa, dan garam. Sementara itu, alat yang dibutuhkan hanya teflon, spatula, dan kompor. Setelah bahan dan alat selesai dipersiapkan, maka proses pembuatan telur mata sapi bisa dilanjutkan. Langkah pertama ialah beri teflon minyak goreng secukupnya. Kemudian panaskan teflon, pecahkan telur tepat di atas teflon, taburi garam secukupnya, tunggu telur mata sapi matang, baru tiriskan. Sajikan telur di piring. Telur mata sapi sangat baik bagi kesehatan tulang dan otot. Tata cara pembuatannya juga mudah, oleh karenanya disarankan sering dikonsumsi. Dari teks berikut kita tahu bahwa setidaknya ada 4 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama tujuan, kemudian bahan dan alat, langkah, dan terakhir penutup. Baik, anak ibu semuanya, kalian sudah menonton dari tutorial dari menulis teks prosedur ya, yang sudah disajikan tadi. Pertanyaan ibu untuk kalian semua, untuk anak ibu per kelompok boleh menanggapi atau per individu, silakan untuk menanggapi dari hasil tontonan yang kalian tontonkan. Ayo, siapa yang mau menyampaikan dari hasil tontonannya yang ada tadi? Coba. Kelompok kinestetik, ayo silakan. Apa itu teks prosedur yang disampaikannya tadi? Kebahasaannya bagaimana? Terus langkah-langkah apa dan kebahasannya kinestetik itu seperti apa? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan dari tontonan yang kalian tonton? 2 orang, satu dulu. Ayo, dari kelompok visual, silakan menjelaskan apa yang kalian tonton yang kalian simak tadi. Pertama ya, berdiri saya. Dalam menulis teks prosedur, di dalamnya ada kebahasaan. Ada kebahasaan, terus 1. Menggunakan kalimat ejaan. 1. Menggunakan kalimat ejaan. Oke. 2. Penggunaan kalimat inversi. Iya, terus inversi. Oke. Oke. 4. Menggunakan kata larangan. Menggunakan kata larangan. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, satu yang mau mempresentasikannya. Ayo. Saya Bu, Oke, kelompok kinestetik. Ayo, siapa? di dalam Aha. telur mata sapi di situ ada struktur teks prosedur, ada Aha. tujuan, ada bahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Dan ada langkah-langkah, ada penutup. Ada lain? Ya, 100 untuk kelompok kinestetik. Ayo, tepuk tangan. Ya, ada lagi? Dari kebahasannya bagaimana? Ada? Ya, April, cepat. Ciri-ciri teks prosedur. Ya, Menggunakan pola kalimat perintah. ya, menggunakan pola kalimat perintah. Apa saja itu kalimat perintahnya? Contohnya? Contohnya masukkan, Ya, berikan, ya, tuangkan. tuangkan. Oke, 100 untuk April, ayo. Ada lagi? Dari kebahasannya? Ya. Lihat. Tujuan dari gambaran awal teks mengenai panduan atau instruksi yang dapat diberikan. Bahan dengan atau penugasan untuk. Ya, merupakan ada kesimpulan. Penutup itu merupakan kesimpulan dan kesimpulan ya, yang penutup isi penutup. Oke, beri hapus untuk Silia. Ayo. Jadi ada kebahasaannya, ada strukturnya, yang tentunya kalian sudah paham ya, Nak ya. Nah, jadi karena kalian sudah paham dari teks prosedur tadi ya, dari langkah-langkah dalam menulis teks prosedur
LKPD yang nanti silakan dengan kelompoknya. Ya, ini ada LKPD, silakan masih ada kan? Ya. LKPD-nya kalian dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, di LKPD itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan LKPD-nya bersama kelompok ya. Sudah ada di situ, ada medianya, ada apa yang harus kalian tuliskan nanti, diskusikan dulu dengan kelompoknya. Yang pertama ada langkah-langkahnya di situ. Apa saja langkah-langkahnya? Coba. Nah, ini ada nih LKPD-nya. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada. Ada ya? Nah, jadi kalian setiap kelompoknya tuliskan nama kelompoknya apa saja, siapa saja. Terus tentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk teks prosedur. Dari alat dan bahan yang sudah ditulis, lakukan prosedur pembuatan yang sudah direncanakan bersama. Yang ketiga, tulislah teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah dan struktur teks serta kaidah kebahasaannya. Terus presentasikan hasil tulisanmu di depan kelas untuk diunggah di sosial media. Nah, ini kalian dipersilakan bersama kelompoknya mengerjakan, mendiskusikan dulu apa yang bisa kalian tuliskan dari sebuah teks prosedur. Jadi teks prosedur itu bisa dari jenisnya, bisa kalian menentukan dengan melakukan, terus kalian tentukan dengan apa melakukan dan membuat sesuatu. Jadi kalian tentukan dulu jenis teks prosedur yang akan kalian buat tadi. Ya, paham? Paham kan? Oke. Kalau paham, ayo silakan dengan temannya, dengan kelompoknya kalian diskusikan dulu apa yang mau dibuat atau mau apa yang kalian buat. Ayo semuanya, sebelumnya kita tentukan dulu jadwal yang sudah kita sepakati ya. Baik anak ibu semuanya, karena kalian sudah tahu aturan cara nanti yang harus kalian kerjakan. Yang pertama kita harus kesepakatan dulu jadwal, kesepakatan kita dulu dalam menulis teks prosedur yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama kemarin. Di pertemuan berikut ini kalian silakan menuliskan kembali atau apa yang kalian sudah buat yang kemarin, dari langkah-langkah atau menulis apa namanya, membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Ya, silakan kalian kerjakan. Perhatikan bahasanya, coba lihat bahasanya. Ada nggak apanya, kata perintahnya, kesimpulannya? Baik anak ibu semuanya, kalian siapkan draftnya tadi. Ya, draftnya sudah dibuat dengan temannya, sudah ya nak? Sudah ada kesepakatan kalian dalam apa namanya ini di pertemuan ini sudah kalian bisa dipresentasikan hasilnya ya kan? Ya. Oke, kalau sudah siap, coba kalian ibu minta untuk mempresentasikan dari hasil kelompoknya. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang mau mulai dari kelompok mana? Apakah kelompok auditory atau kelompok visual atau kelompok kinesthetik? Ayo, pilih ibu. Nah, pilih. Oke, kita mulai dari kelompok visual dulu. Ya. Ya, untuk kelompok lain menanggapi atau memberi pertanyaan kepada kelompok visual. Ayo, dipersilakan untuk kelompok apa kinesthetik dan auditory. Ayo, anak ibu semuanya dari kelompok visual sudah mempresentasikan hasil teks prosedur yang mereka buat. Ya, mungkin di kelompok kinesthetik dan auditory untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan kepada
visual. Ayo, dipersilakan untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Adil Latif. Saya mewakili kelompok kinestetik ingin menanyakan kelompok visual dari hasil presentasinya. Ya. Bahan bahannya. Oke. Satu, badan pasir atau sungai merah. 4, sama cangkir susu cair. 5, air dingin. Ya. Tepuk tangan untuk visual. Ya, bahan dan alat yang dibutuhkan. Oke. Ya. 3, sarikan. Ayo, baik, sudah dipresentasikan dari kelompok audiotoring. Ada mungkin sudah dipersilakan dari kelompok audiotoring untuk menanya, menanggapi ataupun memberikan sanggahan kepada mereka. Ayo, siapa duluan? Oke. Siapa namanya? Ya, bagus. 100 untuk kelompok audiotoring. Ada lagi? Ada kelompok kinestetik yang mau bertanya? Apakah sudah cukup dari jawabannya? Oke, makasih. Oke. Berikut langkah-langkah cara membuat donat. 1. Kocoklah 2 butir telur menggunakan sendok makan. Sandaran dipersilahkan. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, mereka membuat teks prosedurnya dengan membuat kelompok kinestetik untuk menanggapi, bertanya atau memberikan saran kepada kelompok mereka. Ayo, dipersilakan. Siapa? Ya, Ibnu Sabil. Ya, apa alat-alatnya? Ada baskom, sendok makan, sendok teh, wajan penggorengan. Ya, alatnya itu. Ya, ada lagi? Ya, tepuk tangan. Nomor Bu. Ya, ada tepuk tangan. Ya, sudah mau mempresentasikannya, sudah bisa menyimpulkannya, itu sudah hebat. Oke. Baik anak ibu semuanya, karena kalian sudah mempresentasikan semua, sudah menyimpulkannya. Sekarang hasil dari kelompok kalian, kerjaan kelompok. Hasil dari kelompok kalian tadi, ya, kerjaan kelompok kalian tadi dipersilakan nanti dikumpulkan, nanti ibu akan menilainya, ya. Ibu akan menilai, terus sudah ibu nilai, nanti kalian pajang di mading kita ya. Dan kelompok lain boleh memberikan apa namanya caption, apa senyum kayak senang kayak gembira atau bagaimana caption yang menarik. Oke, silakan nanti dikumpulkan. Baik, anak ibu semuanya, kita lanjut untuk mengukur dari kemampuan kalian karena tadi berkelompok, ibu bagikan LKPD berkelompok, maka sekarang ibu akan membagikan kalian apa namanya LKPD individu. Di mana LKPD individu ini nanti kalian bisa mengerjakannya karena waktu kita sudah tidak bisa lagi, waktu kita habis. Nanti kalian ibu bagikan LKPD individu yang kalian nanti buat di rumah, nanti di minggu depan, di minggu akan depan lagi nanti akan kalian kumpulkan dan ibu akan beri nilai. Ya, paham ya? Ini ada LKPD. Ya, nanti dibagiin ya. Bagikan dengan temannya. Nah, bagiin. Terus. Nah, di LKPD itu nanti gimana?
lebih cepat paham, lebih gembira karena berdiskusi dengan kawan. Oke, tepuk tangan. Ada kelompok lain yang ingin menampil apa? Membagi pengalamannya dari pelajaran hari ini, merefleksinya. Baik, anak ibu semuanya, kita pada pagi hari ini sudah kita belajar, sudah teks prosedur, menulis teks prosedur, sudah kita apakah sekalian sudah presentasi, terus kalian sudah dapat menyimpulkan, kalian sudah dapat merefleksi dari hasil kita belajar pada hari ini, ya. Baik, dan tugas yang sudah ibu bagikan tadi, LKPD tadi, dipersilakan kalian kerjakan di rumah karena waktu kita sudah habis. Jadi nanti di minggu depan kalian kumpulkan di jam pelajaran kita, ya. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa dulu kepada ketua kelas kita, memimpin doa setelah kita belajar. Semua siap. Doa mulai. Ya, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.